Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur atas karunia hidup yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan, baik yang kami sadari, maupun yang tidak kami sadari. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu yang melimpah, dan kebaikan-Mu yang tak terhingga. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami memohon, agar Engkau memberkati hari kami, dan memberikan kekuatan, serta hikmat kepada kami, untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kami. Bimbinglah kami dalam segala hal yang kami lakukan, dan jangan biarkan kami melangkah ke arah yang salah. Ya Tuhan, dalam kesibukan kami hari ini, ingatkanlah kami, bahwa Engkau selalu hadir, dan Engkau selalu menuntun kami. Tunjukkanlah kehendak-Mu, dan jangan biarkan kami terlena, dalam dunia yang penuh dengan godaan. Membuka hati kami, agar kami siap menerima tugas yang Engkau percayakan kepada kami, dan menjalaninya dengan setia dan tekun. Bimbinglah kami untuk memegang teguh iman kami, dan memperkuat hubungan kami dengan-Mu, serta saudara-saudara kami. Berikanlah kami kasih sayang-Mu yang tak terhingga, dan kembangkanlah karakter kami agar semakin mirip dengan karakter Kristus. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan waktu pagi ini, untuk kami memuji dan memohon padamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, tertulis dalam Matius 6, ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena jika kamu mengampuni orang lain kesalahan-kesalahannya, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Sebagai seorang Kristen, memaafkan adalah sebuah tindakan yang penting, dan harus dijadikan sebagai suatu prinsip hidup. Kristus sendiri telah mencontohkan bagaimana cara memaafkan dengan sempurna. Bahkan ketika Ia disalibkan, Ia meminta kepada Allah untuk mengampuni mereka yang telah menyalibkannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagi kita yang hidup di dunia yang penuh dengan kekerasan, kesalahan, dan ketidakadilan, memaafkan mungkin menjadi suatu hal yang sulit dilakukan. Namun, jika kita ingin mengikuti jejak Kristus, kita harus belajar untuk memaafkan. Pertama-tama, kita harus mengerti bahwa memaafkan bukan berarti mengabaikan atau mengesampingkan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain. Memaafkan bukan berarti bahwa kita harus melupakan apa yang telah terjadi atau mengabaikan rasa sakit yang telah kita alami. Sebaliknya, memaafkan adalah suatu tindakan yang melibatkan pengampunan dan kebebasan dari dendam dan kebencian. Yang kedua, kita harus belajar untuk melihat orang lain, seperti apa yang Kristus lihat pada kita. Kristus mengasihi kita tanpa syarat, meskipun kita telah melakukan kesalahan dan dosa. Kita harus belajar untuk melihat orang lain, dengan kasih yang sama seperti yang Kristus berikan pada kita. Yang ketiga, kita harus belajar untuk merendahkan diri, dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, akan membantu kita untuk mengatasi amarah, dendam, dan kebencian yang mungkin kita rasakan. Kita harus belajar untuk meminta bantuan Roh Kudus, dalam setiap situasi sulit yang kita hadapi. Yang terakhir, kita harus belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan akan mengambil kendali atas situasi tersebut dan memberikan keadilan yang pantas. Kita harus mengandalkan pada Tuhan, dan melepaskan kontrol kita atas situasi tersebut. Ketika kita mempercayai Tuhan,
kita akan merasa lebih tenang dan damai, dan kita akan lebih mudah untuk memaafkan. Dalam kesimpulan, belajar untuk memaafkan seperti Kristus bukanlah suatu tindakan yang mudah, tetapi sangat penting bagi setiap orang Kristen. Kita harus belajar untuk melihat orang lain dengan kasih seperti yang Kristus tunjukkan pada kita, membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, dan mempercayai Tuhan untuk mengambil kendali atas setiap situasi. Dengan begitu, kita akan dapat memaafkan dengan mudah dan hidup dalam damai dan kebahagiaan yang sejati. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur atas segala berkat dan firman yang Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas karunia hidup, kesehatan, dan kesempatan untuk mengabdi kepadamu. Kami memohon ampunan dan perlindungan-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan. Kami memohon agar Engkau memberkati kami dalam segala hal yang kami lakukan hari ini. Kami berdoa agar Engkau menjaga dan melindungi kami, serta keluarga kami dari bahaya dan bencana. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hari ini dengan penuh keberhasilan dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, karena telah memberi kami kesempatan untuk merenungkan kebesaran-Mu pada pagi ini. Semoga kebesaran-Mu senantiasa menyertai kami dalam hidup kami, khususnya di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.